Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berkaitan dengan lipid. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Agus Wayuda, Armita Ningsi, Ajara Putri Ramadhani, dan Siti Humairah. Baik, langsung saja tonton kami mempresentasikan materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armita Ningsi, sedang mengikuti materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lipid. Lipid adalah sekelompok molekul yang beragam, semuanya tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Lipid biologis yang penting meliputi lemak netral, zat lilin, fosfolipid, dan steroid. Kemudian ada struktur lipid, di mana struktur molekulnya yang kaya akan rantai unsur karbon, yaitu CH2, 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 maka lemak mempunyai sifat hidrofob. Ini menjadi alasan yang menjelaskan sulitnya lemak untuk larut di dalam air. Lemak dapat larut hanya di larutan yang apolar atau organik seperti ether, kloroform, atau benzol. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai karakteristik pada lipid. Nah, pada lipid ini dia menurut International Congress of Pure dia mempunyai beberapa sifat kelompok senyawa kimia. Di antaranya itu yang pertama adalah tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik, yaitu seperti ether, CHCl3, benzena, alkohol, asetat tanah, silen, dan lain-lain, yang sering disebut sebagai pelarut lemak. Nah, sifat yang kedua itu berupa secara kimia, di mana penyusunnya utamanya adalah asam lemak. Dalam 100 gram lipid terdapat 95% asam lemak. Kemudian sifat yang ketiga itu dia lipid mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia seperti asam lemak esensial, asam linolat yang berupa dapat dibuat asam arakidonat, dan sifat yang keempat itu terdapat pada suhu kamar. Nah, lemak hewan ini pada umumnya berupa zat padat, sedangkan lemak dari tumbuhan berupa lanjutnya adalah fungsi lipid. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa lemak memenuhi sifat fungsi dasar bagi manusia, yaitu sebagai cadangan energi dalam bentuk sel lemak. 1 gram lemak dia menghasilkan 39.006 joule atau 9,3 sel. Fungsi yang kedua itu lemak mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein, di mana demi dia menjalankan aliran air, ion dan molekul air keluarlah dan masuk ke dalam sel. Fungsi yang ketiga, dia dapat menombang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal, seperti pada prostaglandin dan steroid hormon, serta pun kelenjar empedu. Nah, fungsi yang keempat adalah menjadi suspensi bagi vitamin A, D, E, dan K, di mana dia dapat berguna untuk proses biologis. Fungsi yang terakhir adalah sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Saya lanjutkan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tentang klasifikasi lipid dan contohnya. Asam lemak merupakan asam monokarboksilat rantai panjang, ataupun rumus umum dari asam lemak adalah CH3CH2NCOOH atau CnH2n tambah 1 dikurang COOH. Ini adalah konstituen mendefinisikan lipid dan adalah sebagai besar bertanggung jawab untuk sifat fisik dan metabolik yang khas. Mereka juga penting dalam bentuk bebas quercetin. Asam lemak terbagi atas asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang derivat lipid. Derivat lipid yaitu zat yang diturunkan dari lipid dengan hidrolisis, termasuk di dalamnya adalah asam lemak,
dan minyak, gliserol, sterol, dan benda-benda keton. 1. Lemak dan minyak. Di situ sudah terlihat di layar bahwasannya ada jenis lemak dan minyak. Ikatan rangkap pada lemak yaitu sedikit, pada minyak banyak. Titik leleh pada lemak yaitu tinggi dan pada minyak itu rendah. Wujudnya pada lemak itu padat dan pada minyak cair. Sumbernya pada lemak itu umumnya dari hewani dan minyak umumnya dari tumbuhan. Berdasarkan reaktivitas pada lemak yaitu tidak mudah tengik, dan pada lemak tidak mudah tengik, pada minyak mudah tengik. Itu dapat terlihat pada tabel perbedaan lemak dan minyak. Berikutnya yaitu derivat lipid. Yang kedua itu derivat lipid, itu zat yang diturunkan dari lipid dengan hidrolisis, termasuk di dalamnya adalah asam lemak dan minyak, gliserol, sterol, dan benda-benda keton. Yang kedua itu ada terpen. Pada terpen itu dilambangkan dengan CH2 sama dengan CH2, 3 CH sama dengan CH2 atau isofrena. Terpena merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan dan terutama terkandung pada getah dan vakuola selnya. Sel nyawa dasar terpen merupakan satuan C5 disebut dengan isofrena. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wayuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang metabolisme asam lemak. Terdapat ada dua jenis metabolisme asam lemak. Yang pertama itu ada katabolisme asam lemak, yang dimana asam lemak jenuh didegradasi dalam 3 tahap oksidasi. Tahap pertama yaitu beta oksidasi dilakukan dalam siklus yang berkesinambungan dengan hasil akhir sebagai asetil-CoA. Tiap siklus terdiri atas 4 tahap reaksi, yaitu dehidrogenasi, hidratasi, dehidrogenasi 2, dan tiolasi. Tahap kedua, tiap asetil-CoA dioksidasi menghasilkan 2 CO2 dan 8 elektron dalam siklus TACA. Tahap ketiga, elektron yang dihasilkan dari tahap 1 dan 2 masuk ke rantai respirasi mitokondria dengan menghasilkan energi untuk sintesis ATP dengan fosforilisasi oksidatif. Oksidasi asam lemak tidak jenuh memerlukan 2 enzim tambahan, yaitu enoyl CoA isomerase dan 2,4 deonoyl CoA reductase. Asam lemak beratom C itu ganjil oksidasi beta menghasilkan asetil CoA dan propionil CoA. Propionil CoA dikarbonisasi menjadi lemetil malonil CoA yang kemudian diisomerisasi menjadi suksinil CoA untuk dioksidasi menjadi CO2 dalam siklus TACA. Berikutnya yaitu anabolisme asam lemak. Asam lemak jenuh rantai panjang sintesis disitosol dari asetil CoA oleh sistem enzim kompleks. Asam lemak sintase dengan 6 aktivitas enzim dan ACV. Sistem enzim kompleks ini terdiri atas 2 enzim gugus SH, yang satu terikat pada ACP dan yang lainnya pada residu sitein pada beta koasil ACP sintase yang berfungsi sebagai membawa intermediat asam lemak. Tiap satu siklus menambahkan 1 unit 2 atom C pada sintesis asam lemak terdiri atas 4 tahap reaksi, yaitu kondensasi gugus asetil dari malonil ACV dengan intermediat asam lemak yang terikat pada cis CH dengan melepaskan CO2. Yang kedua itu reduktif 1 menghasilkan turunan D-beta hidroksi, dan yang ketiga itu dehidrasi menghasilkan trans
2 unsatid eksitil ACP, dan yang keempat reduksi 2 menghasilkan intermediat asam lemak yang sudah diperpanjang dengan atom C. Asam palminat pada perpanjangan menjadi asam starat atau C18. Baik asam palminat maupun starat dapat desanutrasi menghasilkan masing-masing palmitoleat dan oleat. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan materi lipid terkait artikel jurnal, yaitu dari artikel jurnal tersebut diketahui bahwa lipid umumnya bersifat hidrofobik. Oleh karena itu diperlukan protein pengangkut yang disebut dengan apoprotein. Senyawa lipid bersama apoprotein disebut dengan lipoprotein. Kompleks lipoprotein diperlukan agar lipid dapat disalurkan dan dari jaringan tubuh untuk menghasilkan energi. Lipoprotein dapat dibedakan berdasarkan sintas, yaitu kilokipron, VLDL, IDL, LDL, HDL, dan LP. Terdapat 3 jalur metabolisme lipoprotein, yaitu jalur eksogen yang menghasilkan kilomikron, jalur endogen yang menghasilkan PLDL, IDL, dan LDL, dan reverse kolesterol transport yang menghasilkan HDL. Berikutnya itu integrasi ayat Al-Quran terkait materi lipid. Itu kami mengintegrasikan dengan ayat surat Al-Maidah ayat 88, yang dimana artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Saya mengutip tafsirnya, yaitu dimana makna dari ayat di atas menjelaskan bahwa makanlah oleh kamu wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, berupa bahan makanan yang berasal dari darat maupun dari laut, baik protein nabati maupun protein hewani sebagai rezeki yang halal dan baik untuk menopang aktivitas kamu dalam hidup dan kehidupan ini, dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kepadanya kamu beriman dengan ikhlas dan istiqomah. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.